Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak guru hebat, STM yang bebas ekonomi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami limpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, dan Allah karuniakan umur sampai dengan hari ini. Salawat dan salam dan mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan akan sampai kepada kita selalu dan tidak ini sama. Amin ya Allah. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak semuanya yang telah hadir memenuhi undangan kami pada kesempatan ini, pada kegiatan kali ini di semasa kesibukannya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan akan menjadi amal soleh untuk ibu dan bapak semuanya dan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak semuanya, mohon izin menyampaikan bahwa hari ini akan melaksanakan kegiatan memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru. Namun sebelum kepada kita acara ini, ada hal yang akan ibu sampaikan berkaitan dengan kinerja guru. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa ada program emosi kita yang harus kita laksanakan bersama-sama berkaitan dengan kinerja di platform PMM ya, Pendidikan Mengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan sama-sama memahami bagaimana pengelolaan kinerja tersebut ya, ibu dan bapak semuanya. Diskusi yang akan kita lakukan bersama-sama berkaitan dengan kegiatan Pak Observasi, kita akan memahami lebih dahulu berkaitan dengan pengelolaan kinerja di PMM itu seperti apa. Ya, jadi pengelolaan kinerja di PMM itu adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya dan peningkatan kualitas pembelajaran sendiri. Jadi memang ini adalah penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru berkaitan dengan peningkatan hasil pembelajaran murid. Selanjutnya adalah ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan berkaitan dengan pengelolaan kinerja di PMM tersebut. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, yang kedua adalah tahapan pelaksanaan, yang ketiga adalah penilaian. Nah, kita bersama-sama lakukan itu berkaitan dengan perencanaan yang akan kita lakukan berkaitan dengan observasi yang merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan berkaitan dengan pengelolaan kinerja di PMM. Seperti itu ya udah bapak semuanya ya. Jadi memang pengelolaan kinerja itu sangat penting sekali untuk kita, dan pengelolaan kinerja tersebut dilakukan oleh rekomendasi dilakukan oleh seluruh warga sekolah gitu ya. Nah, sasaran pemuda pengelolaan kinerja yang pertama adalah guru ASN ya. Ini sangat penting sekali dilakukan untuk guru ASN. Jadi mulai di bulan Januari 2024 seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja menurut PMM yang terintegrasi dengan kinerja PMM. Jadi nanti kita isi itu akan terintegrasi dengan kinerja di PMM gitu, seperti itu. Jadi untuk bulan Januari adalah tahapan di mana ibu dan bapak mengisi perencanaannya pada kinerja di PMM. Yang selanjutnya bagaimana dulu berkaitan dengan guru non ASN. Nah, untuk guru non ASN juga terus dianjurkan direkomendasikan guru non ASN dianjurkan untuk guru melakukan pengelolaan kinerja non PMM. Jadi memang harus melakukan bersama-sama ya dan bapak ya, mengikuti ASN ataupun non ASN seperti itu. Nah, posisi kepala sekolah sebagai atasan. Jadi kepala sekolah itu berperan sebagai asesor dan coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja. Kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen SAP dan melakukan observasi. Jadi kegiatan observasi itu akan dilakukan bersama-sama guru dan kepala sekolah. Itu bisa dipahami ya dan semuanya ya. Selanjutnya kepala sekolah sebagai
sebagai alasan untuk dulu dan sebagai bawahan untuk atasannya. Ya, jadi kepala sekolah juga mengisi SKP, betul sekali. Jadi double-nya kalau untuk kepala sekolah tugasnya sebagai penilai dan sebagai yang dinilai, begitu. Jadi double tugasnya. Dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja menurut PNS melalui mulai 15 Januari 2024. Gitu. Jadi sudah dapat semuanya, bisa dipahami teman-teman berkaitan dengan pengelolaan kinerja di PNS, gitu ya. Kemudian dapat semuanya ya. Nah, ini akan kita lakukan bersama-sama, yaitu persiapan observasi kinerja guru yang kita akan sama-sama dipandu oleh kepala sekolahnya. Sudah siap dan apa semuanya ya, kita melakukan kegiatan perencanaan berkaitan dengan diskusi persiapan observasi kinerja guru yang perencanaan ini akan dilaksanakan oleh Ibu dan Bapak dalam kegiatan observasi ya oleh Ibu Triani, kepala sekolah dan juga ya, Ibu dan Bapak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya langkah pertama dalam pengelolaan kinerja itu diawali dengan membuat perencanaan kinerja pada bulan Januari 2024. Nah, perencanaan ini tentu saja didasarkan oleh bagaimana kita direkomendasikan hasil dari rapor mutu. Jadi memang harapannya adalah dengan kita melaksanakan perencanaan tersebut akan dapat meningkatkan hasil dari rapor mutu SDN. Jadi memang rekomendasi dari pembuatan perencanaan kinerja di PMM itu berdasarkan dari rekomendasi rapor mutu atau rekomendasi rapor sekolah dan rapor pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan mulai kegiatan diskusi kita sudah dapat semuanya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan diskusi bersama-sama, kita akan pahami terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan observasi. Karena memang kaitannya perencanaan kita yang akan kita lakukan hari ini, diskusi yang kita lakukan hari ini berkaitan dengan observasi, penilaian observasi yang akan kita laksanakan. Ibu dan Bapak guru laksanakan ya.
Ya, siapa yang ini silakan. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan untuk menyatakan menurut saya kinerja itu merupakan penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang dituangkan dalam suatu perencanaan. Jadi untuk singkatnya, kinerja itu merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Oke, terima kasih Ibu. Sudah dapat semuanya, sudah merupakan sekali lagi. Ya, emang apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bu itu benar sekali sangat sekali. Berkaitan dengan observasi kinerja yang memiliki definisi seperti itu. Selanjutnya Ibu dan Bapak berkaitan dengan perencanaan observasi kinerja. Observasi sudah Ibu dan Bapak pahami, kinerja juga kemudian sudah Ibu dan Bapak pahami. Pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira kenapa perencanaan itu penting? Ibu dan Bapak semuanya, boleh ada yang mengangkat tangan? Oh iya, ada kita, silakan Bu Mita. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin memberikan jawaban mengapa perencanaan itu penting. Jadi perencanaan itu penting dalam mencapai kesuksesan. Kenapa penting? Karena adanya perencanaan kita dapat meminimalisir mengefisiensikan waktu. Itu dengan mengefisiensikan waktu, jadi dalam program itu dapat menghindari boros waktu. Nah, lalu selain itu dengan mengurangi ketidakpastian juga. Dengan perencanaan membantu kita mempersiapkan diri menghadapi segala perubahan. Jadi kesimpulannya, perencanaan yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang. Itu dengan perencanaan yang matang dapat meningkatkan peluang kita untuk mencapai tujuan, meningkatkan motivasi dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan rekan kerja juga. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih Bu Mita. Tepuk tangan sudah bertanya. Pak Dodi. Pertanyaannya siapa Pak Dodi? Selanjutnya sudah laku ya. Semuanya. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Ibu dan Bapak semuanya. Ada banyak yang mengatakan luar biasa sekali. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Untuk pertanyaan terakhir, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Untuk pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan diskusi itu Ibu dan Bapak? Ada yang mau menyampaikan? Oh iya, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mencoba menangkap ini yang disebut diskusi. Diskusi adalah kegiatan di mana dua orang atau lebih bertemu untuk berbicara tentang suatu topik tertentu dengan tujuan untuk bertukar informasi, gagasan, dan pendapat. Diskusi bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti dalam kelompok tani, rapat, bisnis, seminar, atau bahkan di media sosial. Dalam diskusi, peserta biasanya saling mendengarkan satu sama lain, mengajukan pertanyaan, menyampaikan argumen, dan mencari solusi atau pemahaman bersama tentang suatu topik. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang topik yang sedang dibahas dan memperluas wawasan melalui pertukaran ide dan pandangan. Demikian Ibu kalau diskusi menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali Bu Siti. Terima kasih. Terus sekali apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak semuanya berkaitan dengan apa itu observasi, kinerja, penerimaan, dan diskusi. Ya,
Nah, selanjutnya mengapa persiapan itu sangat penting? Silakan disampaikan kepada Dodi. Ya, tinggal baca. Persiapan adalah tindakan atau proses menyiapkan sesuatu untuk digunakan atau bersiap untuk suatu peristiwa. Dengan melakukan persiapan ada beberapa manfaat serta keuntungannya. Apa saja manfaatnya? Lebih percaya diri, meminimalisir risiko, penampilan yang sempurna. Ya, terima kasih Pak Dodi. Saya bisa sampaikan apa yang disampaikan. Ya, jadi observasi kinerja itu adalah satu instrumen yang penting yang digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Jadi observasi yang akan dinilai itu berkaitan dengan bagaimana ibu dan bapak meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Ya, nah, apa saja yang harus disiapkan pada kegiatan observasi yang akan dilaksanakan oleh ibu dan bapak guru? Yang pertama adalah tentu saja ada fokus perilaku atau rubrik perilaku, ada upaya mempelajari, ada kesepakatan, dan tentu saja harus disiapkan MPP atau ibu dan bapak ini yang harus disiapkan dengan kegiatan observasi yang akan dilakukan pada kegiatan tindakan. Ya, selanjutnya ada rencana pelaksanaan observasi. Ibu dan bapak harus menentukan kapan ibu dan bapak akan melaksanakan kegiatan observasi, meliputi tanggal, hari, kelas, dan materi. Ya, seperti itu. Nah, ada formulir yang harus diisi, namun formulir ini akan diisi oleh kepala sekolah sebagai format penilaian. Ibu dan bapak ya, ini formulir A. Formulir itu merupakan diskusi persiapan observasi kinerja dulu. Jadi mengisi formulir A dulu pada kegiatan hari ini merupakan diskusi persiapan observasi. Ya, kegunaan formulir A ini sebagai dokumen kesepakatan antara guru dan kepala sekolah mengenai fokus observasi, memastikan kesiapan dalam observasi, meningkatkan objektivitas dan transparansi progres observasi. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi di dalam ada hal yang harus disiapkan berkaitan dengan apa yang ada di formulir A. Ya. Nah, selanjutnya ada juga yang harus diisi di dalam apa, yaitu formulir B, pelaksanaan observasi kinerja dulu yang akan diisi oleh kepala sekolah ini. Bentuk penilaiannya seperti ini dan semuanya, dan nanti ini akan diisi oleh kepala sekolah yang nanti akan diupload dalam bentuk nilai, ya, dalam bentuk narasi berkaitan dengan pelaksanaan observasi yang akan dilakukan oleh ibu dan bapak. Ya, jadi hasilnya nanti adalah predikat ibu dan bapak semuanya. Nah, untuk penguatan yang lainnya berkaitan dengan persiapan diskusi persiapan pelaksanaan observasi sudah cukup apa yang disampaikan pada kegiatan ini. Untuk penguatannya sudah dapat semuanya belajar agar mendapatkan nilai. Bagaimana kita belajar akan mendapatkan nilai? Penting untuk memahami bahwa pendidikan bukan hanya tentang mencari nilai besar di sekolah ibu dan bapak ya, tetapi juga tentang proses pembelajaran yang berkelanjutan dan mengembangkan diri yang holistik. Namun jika kita membicarakan bagaimana mendapatkan nilai besar di sekolah melalui proses belajar, konsistensi dan